Revit sebenarnya sudah menyediakan bentuk-bentuk balok, namun terkadang kita kesulitan saat kita perlu membuat sebuah balok berupa balok cantilever, atau balok konsol, dan sayangnya di Revit tidak menyediakan balok ini. Karena itu kita perlu mencoba membuat sendiri bentuk balok ini. Di sini saya mencoba memberi contoh cara membuat balok tersebut. Sebelumnya, sebaiknya Anda memahami dulu dasar-dasar cara membuat family di Revit. Anda bisa mengikuti video kami sebelumnya tentang tutorial cara membuat family di Revit. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel kami agar Anda bisa mengikuti tutorial-tutorial yang kami berikan. Di sini saya mempunyai sebuah contoh gambar struktur bangunan di mana di sini sudah terpasang dinding kolom dan balok. Kita akan menambahkan balok cantilever atau konsol ke bangunan ini, dan balok ini harus bisa kita ubah-ubah ukurannya menggunakan parameter. Oke, kita mulai sekarang. Pertama, kita mulai dengan klik New Family. Lalu di folder Family Metric, kita cari folder Structural Framing, Beam and Brace. Klik Open. Di sini kita lihat dari arah denah atau reference level, ada beberapa garis referensi, dan baloknya pun ternyata sudah ada. Jika kita lihat, balok ini bersandar pada dua garis referensi, yaitu reference member left dan reference member right. Kedua garis ini akan kita jadikan acuan nanti. Tapi kita akan hapus balok yang sudah ada ini karena bukan balok cantilever yang kita inginkan dan kita akan membuat yang baru. Mari kita hilangkan saja balok ini. Kita ingat-ingat sebentar cara membuat bentuk dasar. Maaf, saya pindah sebentar ke gambar baru untuk menjelaskan dasarnya. Untuk membuat model solid kita sudah mengenal extrude, blend, revolve, sweep dan lain-lain. Sekali lagi Anda bisa melihat video saya yang lain mengenai cara-cara dasar ini. Jika menggunakan extrude, maka bentuk yang dihasilkan adalah lurus, kedua bidangnya sama bentuk dan sama ukuran. Sedangkan jika menggunakan blend, kita bisa mendapatkan bentuk yang kedua sisinya berbeda, beda bentuk profil dan beda ukuran. Inilah yang akan kita pakai untuk membuat balok cantilever atau balok konsol. Baik, itulah kuncinya, yaitu menggunakan perintah blend. Oke, kita kembali ke gambar kita tadi. Kita akan menggambar bentuk sisinya dari arah samping, sisi pertama di bidang reference member left, sisi kedua nanti di bidang reference member right. Karena itu saya ganti view-nya dari elevasi left. Kita gunakan tools blend, lalu referensi bidangnya kita pilih reference member left. Kemudian saya mulai gambar profilnya menggunakan rectangle, saya gambar bersandar pada garis sumbu koordinat horizontal. Kita tidak perlu memperdulikan ukurannya, karena akan kita jadikan parameter saja nantinya. Lalu kita pasang notasi ukuran, dimulai dari garis kiri, lalu klik garis sumbu koordinat vertikal, kemudian klik garis kanan. Segera ketika muncul tanda EQ atau equal kita klik tanda tersebut sehingga kedua garis merah ini menjadi simetris terhadap sumbu vertikal. Maksudnya supaya ketika kita mengubah-ubah ukuran lebarnya, kedua garis ini akan tetap terjaga simetris. Jangan lupa menambahkan lagi ukuran lebar total untuk kita jadikan parameter nantinya. Tekan Escape. Sekarang kita klik ukuran lebar yang muncul, lalu klik Add Label. Kita ketik nama parameternya, kita beri saja kode B1. Ini adalah lebar balok di sisi pertama. Kemudian kita tambahkan lagi notasi ukuran untuk panjang vertikal penampang balok. Tekan Escape dulu lalu klik ukuran yang muncul lalu klik Add Parameter. Kita beri nama parameternya berupa kode H1, yaitu tinggi profil sisi pertama, klik OK. Sekarang kita akan memeriksa dulu apakah parameter yang kita buat sudah berhasil untuk sisi pertama. Klik tombol Family Type dan di sini kita lihat sudah ada dua parameter yaitu B1 dan H1, coba Anda ubah-ubah ukurannya apakah profilnya tetap simetris. Jika setelah diubah menjadi tidak simetris artinya Anda gagal dan perlu dicoba ulang lagi. Namun kalau kita lihat tetap simetris artinya sudah berhasil, dan kita bisa lanjutkan lagi. Oke, di sini kita sudah berhasil, jadi kita akan lanjut ke sisi kedua. Kita klik tombol Edit Top, untuk pindah ke sisi satunya.
Sisi pertama tadi berubah warna menjadi abu-abu, kita gambar sebuah kotak lagi seperti cara sisi pertama namun ukurannya lebih kecil. Kemudian lakukan lagi membuat parameter untuk sisi kedua ini, dengan cara yang sama seperti sisi pertama tadi. Bedakan penamaan parameter panjang lebarnya menggunakan kode B2 dan H2. Sekarang bentuknya sudah jadi, kedua sisi berbeda ukuran, namun ukuran panjang baloknya mesti kita perbaiki dulu. Kita pindah ke view reference plane atau arah denah. Kita klik balok ini lalu tarik sisi yang kecil ke arah kanan sampai menempel di garis referensi member right, kemudian klik tanda lock untuk mengunci di reference kanan. Kita lihat dari 3D sudah berbentuk balok cantilever. Coba kita periksa parameternya. Seperti Anda lihat, ukurannya sudah bisa kita ganti-ganti namun tetap rapi. Bagaimana kalau kita tambahkan parameter material? Kita klik balok ini lalu di properties Anda cari material, kemudian klik kotak kecil di kanannya untuk menambah parameter material. Klik tombol add parameter di sudut kiri bawah, kemudian beri nama parameternya, misalnya material balok, klik OK. Kalau kita periksa di family type, sekarang sudah ada parameter material. Klik OK, lalu kita simpan file family ini. Kemudian klik Load into Project and Close. Kita sudah kembali ke gambar project, silakan Anda mencoba memasang baloknya menggunakan tombol beam, lalu Anda bisa mencoba mengubah-ubah ukuran dan materialnya. Di sini kita sudah berhasil membuat balok cantilever atau balok konsol. Silakan Anda bereksperimen, terima kasih telah ikut belajar, sampai jumpa di video tutorial berikutnya, jangan lupa untuk subscribe channel kami.